Hai semuanya, di usiaku yang tidak sedikit ini, aku justru merasakan gejolak yang tak terencana sebelumnya. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, sapa aku di kolom komentar. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Agar bisa mengenal aku lebih jauh, karena ini bukan sekedar cerita. Aku, Santi. Usiaku sudah 49 tahun. Tubuhku mulai berisi. Bentuknya masih terlihat indah, meski tak lagi langsing seperti dulu. Rambutku mulai memutih, tapi aku selalu menyisirnya rapi setiap pagi sebelum bekerja. Kulitku mungkin tidak sehalus dulu, tapi tetap bersih dan terawat. Aku percaya, kecantikan bukan hanya milik yang muda, ia adalah hasil dari bagaimana kita merawat diri. Bahkan, saat usia terus bertambah, meski hidup telah mengajarkanku banyak pahit getir, aku tidak pernah menyerah pada waktu. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah besar di pinggir kota. Majikanku adalah seorang duda bernama Pak Andri, laki-laki gagah yang baru saja menginjak usia 43 tahun. Wajahnya tampan, sorot matanya tajam namun teduh. Dia tinggal sendiri sejak 2 tahun lalu, setelah sang istri meninggal karena sakit jantung mendadak. Rumah itu terasa begitu sunyi tanpa suara anak atau obrolan hangat seorang wanita. Hanya ada dia, kesepian, dan kenangan. Aku datang setiap hari pukul 7 pagi, membawa kantuk yang belum sepenuhnya hilang. Tapi begitu melihat pagar besi itu, aku akan tersenyum sendiri. Entah mengapa, ada rasa nyaman aneh yang muncul ketika aku melewatinya. Mungkin karena rumah itu terasa seperti tempat pelarian dari dunia luar yang keras dan dingin. Atau mungkin karena ada sesuatu dalam diri Pak Andri yang membuat hatiku berdebar tiap kali dia menyapaku dengan suaranya yang rendah. Pertama kali aku bekerja di sini, suasana terasa canggung. Kami jarang berbicara lebih dari 5 kalimat sehari. Aku fokus membersihkan rumah, memasak, menjemur pakaian, sedangkan dia sibuk dengan laptopnya di ruang kerja. Tapi lama-lama, ada hal-hal kecil yang mulai mencuri perhatianku. Caranya tersenyum saat aku salah menyajikan teh manis. Caranya menahan tawa ketika aku tersandung di ambang pintu. Atau tatapan diamnya ketika aku sedang menyapu halaman depan. Sekilas, semua tampak biasa. Tapi aku bisa merasakan aliran listrik tak terlihat setiap kali kami berpapasan. Seolah-olah udara di sekeliling kami dipanaskan oleh sesuatu yang belum siap disebut. Dan entah mengapa, aku merasa seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Padahal, aku sudah janda, sudah tua. Harusnya sudah tidak punya waktu untuk hal-hal semacam ini. Tapi bagaimana kalau hati memang tidak pernah benar-benar mati? Bagaimana jika ia hanya tertidur sejenak, menunggu seseorang yang cukup berani untuk membangunkannya? Aku ingat sekali, saat aku sedang mengganti gorden jendela kamar atas, tangga goyah, tubuhku limbung. Belum sempat aku berteriak, tangan kuat Pak Andri langsung menopang pinggangku. Sentuhan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup membuat darahku berdesir cepat. Aku ingin menoleh, tapi takut. Takut dia melihat pipiku yang memerah. Takut dia tahu apa yang sebenarnya aku rasakan. Sejak hari itu, segalanya mulai berubah. Ada kehadiran yang tak bisa aku hindari. Ada pandangan yang tak bisa aku abaikan. Ada senyuman yang membuatku ingin menangis tanpa sebab. Aku mulai sering memperhatikan cara dia menatapku saat aku sedang memasak, atau saat aku sedang lelah, duduk di pojok dapur, minum air putih setelah seharian bekerja. Dan entah sejak kapan, aku mulai merindukan suaranya, merindukan senyum samarnya, merindukan kehangatan yang muncul, meski hanya dari sebuah kata terima kasih yang dia ucapkan padaku. Aku tahu ini salah, aku hanyalah pembantu, wanita tua yang sudah tidak punya masa depan cerah. Tapi bagaimana kalau hati ini berkata lain? Bagaimana kalau Tuhan memberiku kesempatan kedua untuk merasakan cinta yang mungkin aku kira sudah hilang selamanya? Aku tidak pernah menyangka bahwa hari-hari biasa itu akan menjadi awal dari sesuatu yang membuat jantungku berdebar seperti anak muda lagi. Aku tidak pernah menyangka bahwa cinta bisa datang kembali, bahkan di usia senja, bahkan di tengah debu dan kemoceng, di antara panci dan sapu lidi, di balik dinding rumah seorang duda yang kesepian. Dan aku juga tidak pernah menyangka
bahwa cinta yang tumbuh perlahan bisa jadi lebih pedih dan lebih indah dari apapun yang pernah aku alami sebelumnya. Karena cinta yang tumbuh di usia tua adalah cinta yang tahu arti pengorbanan, cinta yang tidak butuh janji besar, cinta yang cukup dengan saling memahami, walau tak selalu bisa memiliki. Dan inilah kisah tentang seorang janda tua yang kembali merasakan detak jantungnya berdebar karena seorang duda yang diam-diam juga merindukan sentuhan seorang wanita. Kisah yang mungkin tidak layak ditulis, tapi itulah hidup. Kadang, cinta datang bukan saat kita siap, tapi saat kita benar-benar membutuhkannya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah tirai ruang tamu. Aku berdiri di tengah keheningan pagi, sapu lidi di tangan. Debu halus terbang mengambang, seperti kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Aku mulai membersihkan sudut-sudut ruangan, mencoba fokus pada pekerjaanku, tapi aku merasakan sesuatu. Sepasang mata yang memperhatikan setiap gerak-gerikku. Tidak kasar, tidak menyeramkan, justru jauh lebih mencekam karena membuat dadaku sesak tanpa alasan jelas. Aku menoleh pelan. Pak Andri duduk di sofa dengan laptop di pangkuan. Tapi matanya tidak pada layar. Matanya padaku. Sorotnya lembut, tapi menusuk. Ada senyum samar di bibirnya, seolah dia sedang menikmati pemandangan diam-diam. Dan entah mengapa, aku tidak bisa mengalihkan pandangan begitu saja. Aduh, gumamku dalam hati. Tanganku gemetar, meski masih pura-pura sibuk menyapu. Kain peluh tipis sudah mulai membasahi keningku. Santi, suaranya rendah, hampir berbisik. Hati-hati dengan sapunya, nanti bisa tersangkut di kaki meja. Aku langsung menatap ujung sapu di tanganku. Iya, Tuan, tapi kalau tersangkut, saya cabut saja. Baru saja kata itu keluar, pipiku langsung panas. Wajahku memerah. Aku sendiri terkejut dengan jawaban spontanku. Kata cabut terasa begitu ambigu di udara pagi itu. Seolah bukan hanya soal sapu, tapi ada makna lain yang terselip. Di antara garis-garis senyumnya, dia tertawa pelan, bukan tawa keras. Hanya desisan angin dari mulutnya yang membuatku semakin gugup. Dia menutup laptopnya, lalu berkata, "Kamu ini bicaranya bisa aja ya?" Aku buru-buru menunduk dan beralih ke bagian belakang ruang tamu, berusaha menghindari tatapan yang terlalu dalam. Tapi rasanya, walau punggungku menghadap, aku tetap bisa merasakan matanya menempel di punggungku, menyentuh tanpa menyentuh. Di luar ramah, burung berkicau riang. Di dalam, hatiku berdebar seperti belum pernah sebelumnya. Setelah selesai menyapu, aku bergegas ke dapur, berpura-pura ingin menyiapkan sarapan agar tidak terlihat aneh. Tapi langkah-langkahku terasa ringan, enteng, seperti orang yang baru saja menjalani sesuatu yang besar. Meskipun hanya sekadar percakapan singkat, aku membuka kulkas, mengambil telur dan susu. Tapi jemariku gemetar saat hendak pecahkan telur. Kepalaku terasa ringan. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Kenapa begini? Kenapa aku merasa seperti anak kecil yang ketahuan menyukai seseorang? Aku menatap cermin kecil di atas wastafel. Rambutku sudah beruban, kerutan di wajahku. Tidak bisa dibohongi. Aku bukan lagi wanita muda yang punya waktu untuk cinta remaja. Aku adalah janda, wanita tua yang seharusnya sudah tenang dan pasrah pada nasib. Tapi mengapa hari ini hatiku terasa hidup lagi? Sejak hari itu, setiap kali aku bekerja di dekatnya, perasaan itu selalu hadir. Perasaan yang sama, gugup, haru, bahkan kadang takut. Takut jika dia sadar apa yang sebenarnya kupikirkan. Takut jika dia menolak. Takut jika semua ini hanya hayalan semata. Dan aku mulai menyadari satu hal, bahwa tatapan diamnya mungkin bukan sekadar tatapan biasa. Bahwa senyumnya mungkin bukan hanya senyum kosong. Dan bahwa kata-kata kami mungkin sedang berbicara dalam bahasa yang sama, walau belum kita akui bersama. Hari itu, di ruang tamu sunyi, mungkin adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan majikan dan pembantu. Mungkin itulah awal dari sebuah cinta yang belum siap disebut. Pagi itu, angin bertiup cukup kencang. Aku sedang membersihkan ventilasi jendela di lantai atas. Udara sejuk menyusup masuk melalui celah kayu,
yang sudah mulai lapuk. Aku mengelap tiap sudut dengan hati-hati, berusaha tidak membuat kaca berdebu lagi. Tapi entah kenapa, pagi ini tubuhku terasa ringan sekali. Mungkin karena semangat kerja, atau mungkin karena aku masih merasakan sisa getaran dari tatapan dan tawa Pak Andri kemarin. Aku tengah membetulkan salah satu bilah ventilasi yang macet ketika angin tiba-tiba bertiup lebih keras. Tubuhku limbung, kaki kiriku terselip di antara kayu lantai yang tidak rata. Belum sempat aku mencari pegangan, badanku mulai miring ke belakang. "Ya Tuhan," desisku. Jantungku langsung berdetak cepat. Tapi sebelum tubuhku benar-benar jatuh, tangan kuat menahan pinggangku. Aku merasakan lengannya membekapku erat, menahanku dari bahaya yang hampir terjadi. Aku bisa saja terjatuh dari lantai 2. Kalau dia tidak sigap shot itu juga. Aroma tubuhnya menyentuh hidungku. Hangat, segar, seperti parfum lelaki yang baru mandi pagi. Dan tangannya, oh Tuhan, sentuhan tangan Pak Andri begitu nyata. Begitu. Dekat. Begitu. "Hati-hati Santi," ucapnya pelan. Suaranya rendah, tapi penuh perhatian. Aku menoleh sedikit. Wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Matanya menatapku dengan ekspresi yang sulit aku baca. Ada kekhawatiran, ada juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku tak bisa berkata apa-apa. "Aduh, maaf Tuan, jangan sampai terjatuh. Nanti nyawa saya hilang," kataku gugup, berusaha bercanda agar suasana tidak semakin canggung. Dia tertawa pelan, lalu menjawab dengan suara yang dalam. "Iya, jangan sampai nyawa kamu hilang, karena saya juga butuh kamu di sini." Kata-katanya terasa begitu dalam, seolah bukan hanya soal pekerjaan rumah tangga, seolah ada arti lain di balik ucapan itu. Dan saat dia melepaskan tangannya dari pinggangku, aku malah merasa seperti kehilangan sesuatu. Kehilangan hangat yang belum sempat aku akui ingin kurasakan lebih lama. Aku berdiri tegak, masih sedikit goyah. Dia menepuk bahuku perlahan, seperti biasa. Tapi kali ini, tepukan itu terasa beda. Ringan, tapi menusuk, membuat dadaku terasa sesak. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk membersihkan kain lap yang basah. Tapi pikiranku melayang-layang, entah kemana, entah pada siapa. Hanya bayangan tadi yang terus terngiang-ngiang. Sentuhan singkat itu, ucapan yang ambigu, dan matanya yang tidak bisa aku lupakan. Sejak hari itu, setiap kali aku membersihkan bagian atas rumah, aku selalu memastikan posisiku aman, bukan karena takut jatuh, tapi karena takut dia akan menyentuhku lagi, dengan cara yang sama, di tempat yang sama, dan membuatku merasa hidup lagi. Padahal, aku sudah lama tidak merasa seperti ini. Padahal, aku sudah lama berpikir bahwa hatiku telah mati bersama suamiku dulu. Tapi ternyata ada sentuhan yang mampu menghidupkannya kembali. Dan itu datang dari seorang duda yang diam-diam mulai menjadi pusat dari segala hal yang tidak seharusnya kupikirkan. Pagi itu, seperti biasa, aku masuk ke ruang cuci di belakang rumah. Langit sedang cerah, tapi angin bertiup cukup kencang. Aku membawa tumpukan pakaian dari Pak Andri. Bajunya yang berwarna-warni, celana panjangnya yang rapi, juga kaos dalam yang kadang membuat pipiku memanas tanpa alasan jelas. Aku mulai memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci lama itu. Meskipun sudah agak usang, mesin itu masih bekerja dengan baik selama ini. Tapi pagi ini, entah kenapa, saat aku mencoba mengatur ulang posisi pakaian agar tidak tersangkut, tiba-tiba saja mesin itu menyala sendiri. Roda pemutar berputar cepat. Dan sebelum aku sempat menarik tanganku, "Tuan, tolong, ini tangannya sakit," teriakku pelan. Suaraku hampir tertutup suara mesin. Aku meronta-ronta, tapi semakin kuat aku menarik, semakin erat pula tangan kiriku terjepit di antara roda dan dinding mesin. Nyeri menusuk sampai ke siku. Air mata langsung berkumpul di sudut mataku. Tidak lama berselang, langkah kaki terburu-buru terdengar dari arah koridor belakang. Pak Andri muncul, wajahnya khawatir. Dia langsung mematikan mesin lalu berjongkok di depanku. "Santai Santi, jangan digerakkan," katanya tenang, tapi suaranya penuh urgensi. Aku menahan napas, tanganku masih terjepit.
Aduh, sakit Tuan. Jangan dicabut dulu, pelan-pelan saja. Dia menatapku. Matanya lurus ke arahku, tidak hanya melihat, tapi seolah ingin membaca perasaanku. Seolah ingin memastikan bahwa yang dia lihat bukan hanya tangan yang terluka, tapi juga hati yang mulai goyah. Sabar ya Santi, aku pastikan tanganmu selamat, ucapnya pelan, dengan nada yang begitu lembut. Kata-katanya itu, aku pastikan tanganmu selamat, terasa begitu dalam, seperti janji yang lebih besar dari sekadar pertolongan pertama. Seperti ia ingin memastikan bukan hanya tubuhku yang selamat, tapi juga sesuatu di dalam diriku yang mungkin mulai rapuh. Perlahan, dengan hati-hati, dia berhasil melepaskan tanganku. Aku menarik napas lega, tapi malah air mata yang turun, bukan karena sakit, tapi entahlah. Mungkin karena rasa takut tadi, atau mungkin karena sentuhan hangatnya yang tak kunjung hilang dari kulitku. Dia mengambil handuk kecil, lalu membontu, mengusap darah tipis di bagian telapakku yang lecet. Tangannya begitu lembut, begitu hati-hati. Aku bisa merasakan nafasnya yang ringan mengenai lenganku. Aku minta maaf Santi. Mesin ini harus diganti. Tidak aman untuk kamu, katanya. Matanya tetap fokus pada tanganku. Aku menggeleng pelan. Tidak apa-apa Tuan, ini salah saya juga. Terlalu banyak dimasukkan. Dia mengangkat kepala, menatapku lagi. Kali ini senyumnya hadir. Kecil, tapi menyentuh. Justru aku yang harus berterima kasih. Kamu kerja keras setiap hari. Bahkan saat mesin rusak pun, kamu tetap berusaha. Aku tersipu. Pipiku memerah lagi. Dan kali ini, bukan karena rasa malu, tapi karena, rasanya, perkataan itu lebih dari sekadar bantuan, lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Sepertinya, hari itu, di tengah bau sabun dan suara mesin cuci yang mogok, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami. Bukan hanya rasa khawatir, tapi juga rasa rindu. Rindu yang belum kita akui, yang baru saja lahir dari sebuah sentuhan tak sengaja, dan kata-kata yang terasa begitu dalam. Malam itu, langit seolah ikut bersedih. Hujan deras mengguyur kota kecil. Kami membuat jalan-jalan basah dan suara air membasahi genteng, seperti alunan musik yang tak berirama. Angin bertiup cukup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Aku baru saja selesai menyiapkan makan malam, ketika listrik tiba-tiba padam. Tidak hanya di rumah ini, di seluruh blok perumahan juga gelap gulita. Aku tersentak kaget, lalu mendengar langkah kaki Pak Andri dari arah tangga. Listrik mati, tanyanya sambil menyulam senyum kecil, meski dalam gelap. Iya, Tuan, jawabku, pelan. Saya ambil lilin saja, dia mengiyakan. Lalu membantuku mencari lilin di lemari dekat dapur. Kami bekerja dalam diam, tapi suasana tidak terasa canggung. Justru, nyaman. Seperti dua orang yang sudah saling kenal bertahun-tahun. Kami akhirnya duduk di ruang tengah, dengan satu batang lilin menyala di atas meja kaca. Cahayanya redup, tapi cukup untuk memberi bayangan wajahnya yang tenang. Di luar, hujan masih belum berhenti. Di dalam, udara semakin hangat, bukan karena suhu, tapi karena obrolan ringan yang mulai mengalir begitu saja. Pak Andri adalah orang yang jarang bicara banyak tentang masa lalunya, tapi malam itu, entah mengapa, dia mulai bercerita tentang istrinya, tentang bagaimana mereka pertama kali bertemu di sebuah acara keluarga besar, tentang betapa ia merindukan cara sang istri tertawa tanpa ragu, tentang rindu yang tak pernah benar-benar hilang. Aku mendengarkan dengan sabar, sesekali meneguk teh hangat yang sempat aku seduh sebelum lampu padam. Hatiku terasa berat, tapi bukan karena cemburu, lebih kepada simpati. Aku tahu rasanya kehilangan orang yang dicintai. Aku tahu bagaimana hidup terasa kosong setelah mereka pergi. Aku merindukannya, ucapnya pelan, matanya menatap api lilin yang bergoyang perlahan. Tapi, kadang aku juga merasa ada bagian dari diriku yang ingin hidup lagi. Aku dak mendengar, menunggu, lalu, tanpa sadar, aku mulai bercerita juga tentang suamiku, tentang hari-hari kami yang sederhana, tentang kesedihan yang sempat membuatku tidak bisa bangun pagi, tentang bagaimana waktu perlahan membawaku kembali, walau tidak pernah sepenuhnya sama. Saat itulah,
Kami berdua diam. Tidak ada kata-kata lagi, hanya suara hujan, desiran angin, dan napas pelan kami yang terdengar. Lalu, dengan suara yang rendah dan penuh makna, dia berkata, "Aku senang punya kamu di sini. Ada hangatnya." Aku tidak tahu apakah hangat yang ia maksud adalah perasaan atau sekadar kehadiran. Tapi hatiku langsung terasa panas. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin sekali, aku bukan hanya pembantu di rumah ini. Mungkin aku lebih dari itu, walau aku tidak berani menamainya. Di bawah redaman hujan, dalam gemerlap lilin yang temaram, aku menyadari satu hal. Bahwa di antara dua jiwa yang pernah kehilangan, bisa saja tumbuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin belum siap disebut sebagai cinta, tapi pasti bukan sekadar persahabatan biasa. Pagi itu, setelah hujan semalam, udara terasa segar dan lembab. Langit masih diselimuti awan tipis, tapi sinar matahari mulai mencoba menembus celahnya. Aku membawa ember berisi pakaian basah dari mesin cuci yang kemarin sempat rusak. Hari ini sudah diperbaiki, tapi aku tetap hati-hati saat menggunakannya. Aku mulai memilah-milah pakaian untuk dijemur. Baju kemeja Pak Andri, celana panjangnya yang rapi, kaos oblong putih yang biasa dia pakai saat akhir pekan. Lalu tiba-tiba, jemariku menyentuh sesuatu yang membuat pipiku langsung memanas. Selembar baju dalam, miliknya, terselip di antara pakaian lain. Seperti tidak sengaja tertinggal, tidak ada noda, hanya sedikit lecek karena proses pencucian. Tapi bagiku, itu cukup membuat perasaanku campur aduk. Aku menarik napas panjang, berusaha tenang, tapi jantungku mulai berdebar tidak karuan. Ada rasa malu yang aneh. Juga, rasa haru. Seperti melihat sisi lain dari seorang lelaki yang selama ini kukira begitu rapi dan teratur. Dia juga bisa lupa, dia juga manusia biasa. Dan mungkin, dia juga merasa butuh seseorang yang peduli pada hal-hal kecil seperti ini. Aku lipat dengan rapi baju dalam itu, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Langkahku terasa ringan, tapi langkah kaki terasa berat. Aku tidak tahu harus bertindak seperti apa. Seperti pembantu yang profesional, atau seperti wanita yang mulai merasakan sesuatu yang lebih. Di ruang tengah, Pak Andri sedang membaca koran dengan secangkir kopi di meja. Dia mengenakan kemeja biru muda dan celana chino abu-abu. Tampak santai tapi tetap gagah. Saat mendengar langkahku, dia menoleh. "Tuan," ucapku pelan. Suaraku bergetar tanpa sadar. Ini ada pakaian dalam yang tertinggal di ember cucian. Aku menyerahkan baju itu dengan tangan gemetar, berusaha menjaga ekspresi wajahku agar tidak terlihat gugup. Tapi entah kenapa, matanya menatapku sejenak, seolah bisa membaca semua yang kupikirkan. Dia menerima baju itu sambil tersenyum. "Terima kasih, Santi. Kalau kamu tidak ada, pasti banyak yang terselip." Aku pura-pura sibuk lagi, langsung berbalik menuju dapur. "Saya ke belakang dulu." "Ya Tuan, masih banyak pakaian yang belum dijemur." Tapi begitu sampai di dapur, aku berdiri diam di depan wastafel. Jantungku masih berdebar, pipiku masih hangat. Aku menatap cermin kecil di atas rak dan melihat wajahku yang sama seperti biasa. Rambut beruban, kulit yang mulai keriput, tubuh yang berisi. Tapi kali ini, ada kilau lain di matamu. Kilau rasa malu yang bukan karena aib, tapi karena hati ini mulai merasakan sesuatu yang asing, tapi indah. Tanggal 17 April tiba seperti biasa. Aku tidak menandainya dengan apapun. Tidak ada lilin, tidak ada kue, bahkan tidak ada ucapan dari siapapun. Aku sudah terbiasa. Sejak suamiku pergi, ulang tahunku hanyalah angka biasa di kalender. Hanya penanda bahwa aku masih hidup dan usiaku terus bertambah. Aku bangun pagi seperti biasa, membersihkan halaman depan, memasak sarapan, lalu meneruskan pekerjaan ke dapur. Aku tidak mengharapkan apapun. Bahkan, sebuah ucapan selamat saja rasanya berlebihan. Lagi pula, aku hanya pembantu, bukan siapa-siapa bagi Pak Andri. Tapi sahur itu sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Saat aku sedang menyetrika baju-bajunya di ruang belakang, Pak Andri masuk sambil membawa sebuah kotak kecil berbungkus kertas kado biru muda. Dia tersenyum, tapi senyumnya agak berbeda hari itu. Lebih lembut, seperti orang
yang ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar hadiah. "Ini untuk kamu," katanya, sambil meletakkan kotak itu di atas meja kecil, di samping setrika. Aku menatapnya bingung. "Untuk saya, Tuan." Dia mengangguk. "Iya, selamat ulang tahun, Santi. Semoga panjang umur dan selalu sehat." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Jantungku langsung berdebar cepat. Tanganku gemetar saat membuka kemasannya. Di dalamnya ada handuk putih bersih dan sabun wangi bermerek. Bukan barang mahal, tapi begitu berarti. Aku ingin menangis. Benar-benar ingin. Terakhir kali aku mendapat hadiah ulang tahun adalah saat suamiku masih hidup. Dulu, dia selalu menyediakan kue kecil, meski kadang hanya bolu panggang buatan sendiri. Tapi setelah dia tiada, tidak ada lagi yang mengucapkan selamat ulang tahun, apalagi memberiku hadiah. Aku menahan air mata itu, berusaha tetap tenang, berusaha menjaga jarak sebagai pembantu yang profesional. "Terima kasih, Tuan, tapi saya tidak pantas dapat hadiah." Pak Andri diam sejenak, lalu matanya menatapku dengan intens. "Kamu pantas dapat lebih dari ini," katanya menusuk hati. Tidak keras, tapi tepat di jantungku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa menunduk, berpura-pura melanjutkan menyetrika agar dia tidak melihat pipiku yang mulai basah. Aku tidak tahu apakah dia sadar bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, aku merasa dihargai. Bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai seorang wanita, sebagai Santi. Malam itu, hening menyelimuti rumah. Aku sudah berada di kamar kecilku sejak pukul 10. Biasanya aku bisa tertidur dengan cepat setelah lelah bekerja sepanjang hari. Tapi malam ini, entah mengapa, tidurku terasa tidak tenang. Aku bermimpi buruk, sangat buruk. Aku melihat suamiku lagi. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum, kali ini tampak murung. Dia berdiri jauh dariku, memandangku dengan tatapan sedih. Di sekeliling kami hanya ada kabut tebal dan suara angin yang menyerupai bisikan luka. Aku mencoba mendekatinya, tapi langkahku terasa berat. Kaki-kakiku seperti terbenam dalam lumpur. Tak terlihat, lalu tiba-tiba dia menghilang. Lenyap saja, dan aku sendirian. Kedinginan, takut. Aku terbangun dengan jeritan pelan. Tubuhku berkeringat dingin, napasku tersengal-sengal, jantungku berdebar kencang, seolah baru saja lolos dari bahaya nyata. Belum sempat aku benar-benar pulih, pintu kamarku diketuk, cepat, mendesak. "Santi, kamu baik-baik saja?" Suara Pak Andri dari balik pintu. Aku tidak menjawab. Aku masih terlalu syok untuk bicara, tapi mungkin karena suaraku tadi cukup keras. Dia langsung membuka pintu tanpa menunggu izinku. Cahaya lampu koridor menyelinap masuk. Dia memasuki kamarku dengan langkah cepat, melihatku duduk di tepi ranjang dengan tubuh gemetar. Matanya langsung berubah menjadi khawatir, hampir cemas sekali. "Apa kamu mimpi buruk?" tanyanya sambil mendekat perlahan. Aku hanya mengangguk, belum bisa mengucapkan apa-apa. Air mata mulai turun tanpa sadar. Rasa takut itu belum sepenuhnya hilang. Tanpa banyak bicara, dia duduk di sampingku. Lalu, secara spontan, lengannya melingkar pelan di sekitar bahuku. Ringan, tapi hangat. Menyentuh, tapi tidak memaksa. "Tenang, Santi," bisiknya pelan. Suaranya seperti alunan lagu pengantar tidur. "Aku di sini." Sentuhan itu membuat dadaku sesak, bukan karena tidak pantas, justru karena terlalu pantas. Karena rasanya, pelukan itu adalah hal yang sudah lama aku rindukan. Sesuatu yang dulu pernah kumiliki, tapi sempat hilang. Aku menangis. Perlahan, tanganku meraih ujung bajunya, memegang erat, seperti anak kecil yang ketakutan dan butuh perlindungan. Dan dia tidak melepaskan aku, tetap diam di sana, memberiku ruang untuk menangis, untuk merasa aman. Beberapa menit berlalu. Tanjisku Raida, suara hujan tipis di luar, menjadi teman sunyi kami. Aku akhirnya melepaskan diri, menunduk malu. "Maaf, Tuan," ucapku pelan, suaraku serak. "Saya tidak biasa seperti ini." Dia tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, semua orang punya saat lemah, termasuk kamu." Aku mengusap air mataku dengan ujung lengan, berusaha tersenyum juga, meskipun tidak sampai tulus.
Terima kasih. Dia mengangguk. Kalau kamu mimpi buruk lagi, panggil saja aku. Aku pasti datang. Aku diam, tidak menjawab, tapi hatiku berdesir aneh. Ada rasa senang, tapi juga rasa takut. Karena aku sadar bahwa pelukan singkat itu bukan hanya soal konsolasi. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Dan itu salah, sangat salah. Telepon itu datang di pagi yang biasa. Aku sedang menyiram bunga di halaman depan, saat ponsel lama yang hanya kupakai untuk urusan penting berdering keras. Nama yang muncul di layar membuat napasku terhenti sejenak. Rudy, pria tua dari masa laluku. Dulu, sebelum aku menikah dengan suamiku, kami sempat menjalin hubungan singkat selama beberapa bulan. Hubungan yang tidak pernah benar-benar tumbuh jadi serius, tapi cukup dalam untuk meninggalkan bekas kenangan. Aku ragu, sangat ragu. Tapi dia terus mencoba menghubungiku. Sampai akhirnya di hari ketiga, aku angkat juga teleponnya. Santi, ucapnya pelan, seperti orang yang baru saja menemukan kembali sesuatu yang hilang. Kamu masih ingat aku? Aku tersenyum tipis, meski dia tidak bisa melihat. Iya, Mas Rudy, ada apa menghubungi saya? Dia terdiam sejenak, lalu berkata, aku ingin bertemu. Hanya sekali. Aku merindukan kamu. Kata-kata itu begitu ringan, tapi menusuk hati. Aku diam, tidak langsung menjawab, karena entah mengapa, pikiranku langsung tertuju pada seseorang. Bukan pada Rudy, tapi pada Pak Andri. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung di kursi belakang rumah. Piring-piring bekas sarapan masih berserakan, tapi aku tidak bisa fokus bekerja. Hariku kekal. Aku tidak tahu apakah harus pergi atau menolak. Dengan tegas, akhirnya, sore itu, aku memberanikan diri membicarakannya pada Pak Andri. Dia sedang membaca koran di ruang tengah. Suasana rumah tenang, hanya ada suara jarum jam yang berdetak perlahan. Tuan, panggilku pelan, hampir berbisik. Dia mengangkat wajahnya. Matanya menatapku penuh perhatian. Ada apa? Menarik napas dalam-dalam. Tadi pagi, ada telepon dari seorang lelaki dari masa lalu saya. Dia ingin bertemu. Pak Andri diam, matanya tidak berubah ekspresi, tapi tangannya perlahan menutup koran dan meletakkannya di atas meja. Dan, kamu bagaimana? Tanyanya. Suaranya tetap tenang. Aku menunduk. Saya tidak tahu. Saya ragu. Saya takut. Kalau kamu tidak nyaman, jangan pergi, katanya tanpa ragu. Aku menatap matanya, mencari jawaban lain. Jawaban yang lebih dalam. Lalu siapa yang akan menjaga saya? Bisikku hampir tidak terdengar. Kami saling pandang. Tidak ada kata-kata lagi. Tapi udara di antara kami mulai terasa berbeda. Berat, penuh makna. Lalu, dengan suara rendah yang begitu pasti, dia berkata, saya. Satu kata, tapi cukup membuat dadaku berdebar, cukup membuat pipiku memerah, dan cukup membuatku yakin bahwa dia bukan hanya bicara sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang mungkin juga tidak ingin kehilangan aku. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Langit berubah menjadi gradasi jingga dan ungu yang lembut. Angin bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma tanah yang baru saja diguyur hujan pagi tadi. Aku sedang menyiram bunga di halaman belakang, sementara burung-burung berkicau perlahan, seperti ikut menemani kesunyian. Pekerjaanku sudah hampir selesai. Aku ingin langsung masuk ke dalam untuk menyiapkan teh sore. Tapi langkah kaki yang tenang membuatku menoleh. Pak Andri berdiri tidak jauh dariku, bersandar pada tiang pintu belakang. Matanya beda, tidak seperti biasa. Lebih dalam, lebih seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang sangat berharga, tapi takut kehilangan. Santi, panggilnya pelan, cukup dekat agar suaranya hanya untukku. Aku menghentikan penyiraman, lalu berdiri tegak. Ada apa, Tuan? Dia diam sejenak, lalu melangkah mendekat. Perlahan, tanpa suara, hanya desiran daun pohon mangga yang bergoyang di angin. Aku merasa ada sesuatu yang berubah, katanya akhirnya. Suaranya rendah dan dalam. Antara kita,
Aku memandangnya. Jantungku mulai berdebar tidak karuan. Aku tahu maksudnya, aku juga merasakannya. Tapi aku tidak siap mendengarnya dari bibirnya. Belum sempat aku menjawab, tangannya terangkat pelan, menyentuh pipi kananku dengan ujung jarinya. Hangat, ringan, begitu hati-hati, seperti menyentuh kaca yang mudah pecah. Lalu, tanpa aba-aba, dia mendekatkan wajahnya dan bibirnya menyentuh pipi kiriku. Hanya sekilas, tapi cukup membuat duniamu terguncang. Aku mundur cepat, seperti tersengat listrik. Napasku tersengal, wajahku panas, tubuhku gemetar. Aku tidak bisa bicara, tapi kata-kata itu akhirnya keluar begitu saja. Ini tidak benar tuan, aku berusaha menahan air mata yang mulai naik. Aku tidak marah, aku tidak menolak. Aku hanya takut pada arti dari sentuhan itu. Takut pada perasaan yang mulai tidak bisa kukendalikan. Pak Andri tidak langsung menjawab. Dia tetap berdiri di tempat, masih menatapku dengan sabar, dengan ketenangan yang malah membuatku semakin gugup. Lalu, dengan suara yang mantap dan yakin, dia berkata, "Benar bagiku." Kata-kata itu menusuk telingaku, menusuk hatiku. Aku menatapnya lagi, mencari keraguan di matanya, tapi yang kutemukan hanyalah kepastian, kejujuran, kesungguhan, dan mungkin cinta. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena kali ini, bukan hanya perasaanku yang mulai goyah, tapi juga hatinya. Dan aku sadar bahwa kami sudah melewati batas yang dulu kukira mustahil dilewati. Pagi itu, udara terasa berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tapi rasanya sesak. Ada beban tak terlihat yang mulai menyelimuti rumah ini. Aku baru saja selesai menyetrika baju Pak Andri ketika suara obrolan dari luar pagar terdengar cukup jelas. Katanya si pembantu itu sudah tua, tapi masih nekat, majikan sendirian. Pasti manfaatin. Aku diam. Jemari tanganku gemetar memegang setrika. Aku tahu mereka bicara tentangku, tentang kami. Ternyata, tetangga melihat kami semalam di belakang rumah dengan posisi yang bisa disalahartikan, dan meski ciuman itu hanya di pipi. Dalam dunia gosip, sedikit kebenaran sudah cukup untuk melahirkan 1000 fitnah. Aku mencoba mengabaikan, berusaha fokus pada pekerjaanku, tapi air mataku perlahan naik tanpa sadar. Aku malu, bukan karena apa yang aku lakukan, tapi karena cara orang lain memandangnya. Karena cara mereka membuatku merasa seperti melakukan kesalahan besar. Padahal hatiku tahu, semua itu lahir dari perasaan yang tulus. Aku pikir Pak Andri akan marah. Mungkin dia akan menegurku. Mungkin dia akan berkata bahwa ini salahku karena tidak menjaga jarak. Mungkin dia akan memutuskan hubungan kita, baik sebagai majikan maupun lebih dari itu. Tapi saat dia turun dari kamar atas, wajahnya tenang, bahkan senyum samar hadir di bibirnya. Dia duduk di ruang tengah membuka laptop, seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Aku tidak tahan lagi, aku mendekatinya dengan langkah ragu. "Tuan, saya dengar tetangga sudah mulai bicara. Saya minta maaf. Ini semua karena saya." Dia menutup laptopnya, lalu menatapku. "Biarkan mereka bicara," katanya pelan, tapi penuh keyakinan. "Asalkan kita tahu yang sebenarnya." Aku terdiam, air mata yang sempat kutahan akhirnya turun juga, tapi kali ini bukan karena malu atau takut. Kali ini karena bahagia bahwa dia tidak menolakku, bahwa dia tidak malu padaku, bahwa dia bersedia melawan arus gosip dan pandangan orang demi menjaga sesuatu yang mungkin belum kita namakan, tapi sudah terasa nyata di antara kami. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahan, cukup dengan tatapan penuh makna. "Terima kasih Tuan," bisikku. Dia tersenyum. "Jangan panggil aku Tuan lagi, panggil aku Andri." Dan untuk pertama kalinya, aku menyebutnya dengan nama itu, tanpa embel-embel jabatan, tanpa jarak profesi, hanya Andri. Hari itu, langit cerah, tapi rasanya seperti mendung di hatiku. Keluarga besar Pak Andri datang berkunjung, adiknya, kakak iparnya, sepupu-sepupu,
dan beberapa keponakan kecil yang berlarian di halaman rumah. Suara tawa mereka memenuhi ruang tamu. Tapi aku hanya bisa menyelinap diam-diam ke dapur, berusaha menghindar dari pandangan mereka. Aku tahu, mereka tidak tahu tentang hubungan kami. Aku juga belum siap untuk diperkenalkan. Belum siap dihakimi, karena usiaku yang lebih tua. Statusku sebagai seorang janda, atau posisiku sebagai pembantu. Aku hanya ingin menjadi bayangan lagi. Seperti biasa, tapi ternyata bahkan dari balik dinding dapur pun, kata-kata itu sampai juga ke telingaku. "Kapan Kak Andri menikah lagi?" tanya adiknya dengan nada riang saat makan siang. Ibu bilang, dia sudah mulai ada yang dekat. Aku hentikan aktivitas mencuci piringku. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku menahan napas, menunggu jawaban dari Andri. Jawaban yang entah mengapa terasa begitu penting. Dan akhirnya, suaranya terdengar. "Tenang, pasti. Aku sudah punya orang yang tepat," katanya pelan, tapi cukup keras agar semua bisa mendengar. "Tinggal tunggu waktu." Aku hampir saja tersedak sendiri, meski tidak sedang minum. Tanganku gemetar. Piring yang baru saja kuangkat, kembali kutaruh perlahan di atas meja, agar tidak pecah. Dia bilang, sudah punya orang yang tepat. Aku menutup mulutku dengan tangan. Matamu mulai panas. Dunia di sekitarku terasa sempit. Aku tidak percaya. Aku pikir dia akan mengelak, mengalihkan topik, atau setidaknya menjawab ambigu. Tapi tidak, dia malah menyatakan dengan jelas bahwa aku adalah orang yang ia pilih. Aku buru-buru masuk ke kamarku, pura-pura sakit, agar tidak ikut makan bersama keluarganya. Begitu pintu tertutup, aku duduk di tepi ranjang. Lalu air mata turun tanpa sadar. Tapi kali ini, bukan karena rasa takut. Bukan karena rasa malu, tapi karena bahagia bahwa Andri tidak malu padaku, bahwa dia benar-benar serius tentang kita. Aku menangis dalam diam, sambil memeluk baju lama yang kupakai saat pertama kali bekerja di sini. Baju yang dulunya membuatku merasa rendah, tapi hari ini, aku merasa layak dicintai. Di luar, suara obrolan masih berlanjut. Di dalam, hatiku berbisik pada Tuhan. Terima kasih telah memberiku cinta yang tidak pernah kukira akan datang lagi. Hari itu, cuaca terasa mendung, meski langit tetap biru. Aku sedang menyapu halaman depan, ketika sebuah mobil putih berhenti di depan pagar rumah. Aku tidak langsung menoleh sampai suara langkah kaki perempuan terdengar jelas di lantai keramik. Aku mengangkat kepala, dan jantungku langsung terasa seperti disiram air es. Seorang wanita cantik, berambut pirang panjang turun dari mobil itu. Usianya mungkin belum lebih dari 30. Kulitnya mulus, matanya tajam, senyumnya sempurna. Dia memakai gaun sederhana, tapi mahal. Dan cara dia berjalan saja sudah membuatku merasa kecil. Ini pasti siapa? Belum sempat aku bertanya, Pak Andri keluar dari dalam rumah. Wajahnya tidak terkejut, malah terlihat kenal. Mereka saling tersenyum, lalu masuk bersama ke dalam rumah tanpa sepatah kata padaku. Aku diam, tapi hatiku mulai mencurigakan sesuatu. Wanita itu adalah mantan istri sahabat baik, Pak Andri. Aku pernah dengar ceritanya dari obrolan santai kami bahwa hubungan mereka bubar karena alasan yang rumit. Tapi sampai sekarang masih saling menghargai. Dan sekarang dia ada di sini, di rumah ini dengan Pak Andri. Mereka bicara cukup lama, hampir 1 jam. Dari celah tirai dapur, aku melihat mereka tertawa ringan, minum teh, sesekali berbisik. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi setiap senyumannya membuat dadaku sesak. Aku iri, aku cemburu, aku takut. Aku sadar, aku bukan wanita muda lagi. Aku bukan model atau artis dengan kulit mulus dan tubuh ramping. Aku hanyalah seorang janda tua yang bekerja sebagai pembantu. Dan jika wanita seperti itu datang membawa masa lalu yang indah, apakah Andri akan kembali pada kesempurnaan? Saat wanita itu akhirnya pamit dan pergi, aku buru-buru membersihkan meja tempat mereka duduk, berpura-pura sibuk agar tidak terlihat gugup. Tapi begitu Andri muncul di ambang pintu, pandangan kami bertemu. Dia melihatku, tapi aku buru-buru mengalihkan mata.
Aku minta cuti sehari. Tuan, ucapku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Saya agak pusing. Dia menatapku lama, seperti bisa membaca semua yang kupikirkan. Lalu, tanpa aba-aba, dia mendekat. Tangannya menahan tanganku yang sedang memegang lap basah. Aku tidak akan pergi, Santi, katanya dengan suara rendah, penuh keyakinan. Aku sudah memilih. Aku mendongak, matanya lurus menatapku. Tidak marah, tidak kesal, tapi penuh makna. Memilih apa? Bisikku. Suaraku gemetar. Dia menarik napas pelan, lalu menjawab, memilih kamu. Kata-kata itu begitu ringkas, tapi rasanya seperti guntur menggelegar di hatiku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mataku naik tanpa sadar, bukan karena bahagia, tapi karena lega. Karena akhirnya, aku yakin bahwa dia benar-benar memilihku. Bukan karena kasihan, bukan karena rasa sayang biasa, tapi karena aku adalah orang yang ia pilih untuk hadir di sisi hidupnya. Langit malam itu benar-benar indah. Bintang-bintang bertaburan seperti permata kecil yang dihamburkan oleh tangan Tuhan sendiri. Angin sepoi-sepoi mengalir dari arah belakang rumah, membawa aroma bunga melati dan daun mangga yang basah karena hujan sore tadi. Aku sedang duduk di bangku kayu tua di halaman belakang, menikmati secangkir teh hangat setelah seharian lelah bekerja. Aku pikir aku akan sendirian, tapi tak lama berselang, langkah kaki perlahan mendekat. Andri, gumamku pelan tanpa menoleh. Iya, jawabnya sambil duduk di sebelahku. Kamu tidak tidur? Aku tersenyum tipis. Belum, ngantuk. Dia diam sejenak, lalu berkata, aku juga belum bisa tidur. Ada banyak hal yang ingin aku katakan, tapi selalu ada rasa ragu. Aku menoleh padanya, matanya menatap langit, tapi sorotnya kosong, seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Katakan saja, bisikku, berusaha tenang meski jantungku mulai berdebar tidak karuan. Andri menarik napas panjang, lalu dengan suara yang rendah dan penuh makna, dia berkata, aku sudah cukup lama hidup sendirian. Setelah istriku pergi, aku merasa bagian dari diriku ikut hilang. Aku tidak pernah menyangka bisa merasa utuh lagi. Sampai kamu datang, dengan sapumu, kemocengmu, bahkan kadang omelanmu. Kalau aku meninggalkan gelas bekas minum di meja, aku tertawa pelan. Air mata mulai naik tanpa sadar. Tapi bukan hanya itu, Santi, lanjutnya. Bukan hanya tentang pekerjaanmu atau kerapiannya, rumah ini, tapi tentang bagaimana kamu membuatku merasa hidup lagi. Bahkan saat kamu merah atau pura-pura cuek. Waktu kita ketemu di pagi hari, aku diam, tidak bisa berkata apa-apa. Lalu tiba-tiba, tangannya menyentuh tanganku. Hangat, perlahan, penuh keyakinan. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak melepaskan pandangan dari wajahku. Jadilah istriku, Santi. Kalimat itu terasa begitu besar, begitu nyata, begitu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku masih memandangnya dengan tatapan terkejut, seolah menunggu dia tertawa dan bilang ini hanya candaan. Tapi dia tidak tertawa. Dia hanya menatapku, menunggu jawaban. Aku hanya pembantu, Andri, bisikku. Suaraku serak karena emosi. Aku janda, tubuhku mulai tua, rambutku beruban. Aku tidak pantas. Belum sempat aku selesaikan kalimatku, bibirnya menyentuh bibirku. Pertama kali, perlahan, lembut, seperti orang yang takut pecah jika terlalu keras. Tapi lama-kelamaan, ia memberiku ciuman yang sepenuh hati, penuh kasih, penuh penegasan. Aku menangis, tapi kali ini air mata bahagia. Karena kali ini bukan hanya sentuhan fisik yang kulihat, tapi janji yang lebih besar. Janji bahwa dia tidak melihat usiaku, statusku, atau masa laluku. Yang dia lihat adalah aku, Santi, wanita yang telah membuatnya kembali percaya pada cinta. Setelah kami melepaskan diri, dia tetap menatapku.
dengan senyum yang sama seperti saat pertama kali kami saling pandang. "Untukku, kamu sudah jadi segalanya," ucapnya pelan. "Jadi, tolong, jadilah istriku, bukan sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai Andri dan Santi, dua jiwa yang akhirnya menemukan satu sama lain." Aku tidak bisa menjawab langsung. Aku hanya bisa memeluknya erat, membenamkan wajahku di dadanya, tempat jantungnya berdetak seirama dengan harapanku. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, aku akhirnya merasa lengkap. Hari itu, pagi masih menyimpan embusan angin malam yang sejuk. Langit biru cerah, seperti memberkati hari yang paling bersejarah dalam hidupku. Aku memandang diriku di cermin besar kamar kecilku, wanita tua dengan rambut beruban, kulit yang mulai keriput, tubuh yang berisi, tapi matamu bersinar seperti bintang. Aku bukan lagi Santi sang pembantu. Aku adalah Santi, istri dari Andri. Pernikahan kami digelar sederhana. Tidak ada gedung mewah, tidak ada undangan ratusan orang, tidak ada sorak-sorai atau hujan padi di pintu masuk. Hanya sebuah upacara kecil di halaman belakang rumah, di bawah tenda putih sederhana yang dihiasi bunga melati dan daun kelapa muda. Tetangga datang dengan senyum hangat. Beberapa teman lama Andri hadir sebagai saksi. Anak-anaknya duduk di deretan kursi depan, menatapku dengan tatapan ramah. Aku menatap mereka satu persatu. Aku takut mereka akan membenciku. Aku takut mereka merasa aku menggantikan sosok ibu mereka. Tapi saat salah satu dari mereka, seorang gadis remaja bernama Dinda, mendekatiku setelah akad selesai dan berkata, "Mbak Santi, semoga bahagia ya. Mama pasti senang kalau lihat papa sudah bisa tersenyum lagi." Air mata langsung turun tanpa sadar. Aku mencoba menjawab, "Terima kasih, Nak. Ibu pasti juga bangga padamu." Keluarga besar Andri tidak sepenuhnya setuju. Ada beberapa kerabat yang tetap menjaga jarak. Adik iparnya sempat melontarkan kata-kata sinis di balik senyumnya. Tapi Andri tidak peduli. Dia bilang padaku, "Yang penting, kita tahu arti hari ini. Biarkan mereka bicara. Waktu yang akan membuktikan bahwa kamu adalah orang yang tepat untukku." Aku menangis lagi, bukan karena sedih, bukan karena ragu, tapi karena akhirnya, setelah sekian lama menjadi bayangan, aku merasa diakui. Diakui sebagai wanita, sebagai istri, sebagai bagian dari keluarga. Saat resepsi dimulai, tamu-tamu mulai datang. Ada nasi kuning, ikan goreng, sambal terasi, dan segelas teh manis hangat di meja kecil. Musik alunan piano lembut mengiringi suasana. Dan di tengah keramaian itu, hanya satu orang yang benar-benar kutatap. Andri. Dia duduk di seberangku, tersenyum seperti biasa. Tapi kali ini, senyum itu bukan hanya untukku. Itu adalah senyum seorang suami, seorang kepala keluarga baru. Dan entah mengapa, aku yakin bahwa dia tidak melihatku sebagai istri kedua. Dia melihatku sebagai satu-satunya. Karena meski bukan yang pertama, aku adalah yang terakhir. Dan itu lebih dari cukup. Hari itu, Andri pergi keluar kota untuk urusan keluarga. Rumah terasa sepi tanpa suaranya, yang biasa menyapa dari ruang tengah, atau langkah kakinya yang tenang menghampiriku. Saat aku sedang memasak, aku memutuskan untuk merapikan meja kerjanya di ruang bacaannya, membersihkan debu dan menata beberapa dokumen yang berserakan. Aku membuka salah satu laci kayu tua di sisi kanan meja. Laci itu agak macet, tapi setelah kupaksa, ia pun terbuka. Di dalamnya tidak ada banyak barang, beberapa klip logam, kertas usang, dan sebuah amplop coklat dengan tulisan tangan yang sangat familiar. Bukan tulisan Andre, tapi tulisan seorang wanita. Sebuah nama terukir jelas di sudut amplop. "Untuk Andri, jika kamu melupakanku." Jantungku langsung berdebar. Aku tahu siapa penulisnya. Istri pertamanya. Aku mencoba mengabaikannya, menyimpan amplop itu kembali seperti semula. Tapi, rasa penasaran mulai menggerogoti hati. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya adalah surat panjang yang ditulis dengan tinta biru pudar. "Andri, sayang, jika kamu membaca ini, mungkin aku sudah tidak ada di sisimu. Aku tidak akan pernah bisa marahi kamu kalau kamu akhirnya menemukan cinta baru.
Tapi tolong, janji kita dulu, ya? Jangan nikahi siapapun, biarkan aku tetap menjadi istri terakhirmu. Karena hanya kamu yang pernah memiliki seluruh hatiku. Aku tidak bisa membaca lebih lanjut. Air mata langsung turun membasahi kertas itu. Dadaku ses. Perasaan campur aduk antara kesedihan, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Aku syok. Aku merasa pengkhianat. Aku bukan hanya menyadari bahwa Andri pernah membuat janji pada almarhumah istrinya, tapi juga menyadari bahwa aku telah menjadi bagian dari pelanggaran janji itu. Aku menutup laci itu perlahan, meninggalkan surat itu di tempatnya, keluar dari ruang baca dengan langkah gontai, seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang belum sempat sepenuhnya dimiliki. Hari-hari setelahnya, aku mulai menjauh. Aku masih tinggal di rumah yang sama, masih melakukan rutinitas seperti biasa. Tapi aura kebahagiaan yang dulu selalu menyelimuti kami mulai memudar. Aku tidak lagi menunggu dia pulang dengan senyum. Aku tidak lagi menyambutnya dengan tatapan penuh makna. Dia pasti sadar. Aku yakin. Tapi dia tidak bertanya, hanya diam, membiarkanku menenangkan diri sendiri. Sialawala, dia juga merasa bersalah. Dan entah kenapa, aku mulai berpikir, apakah aku benar-benar pantas menjadi istrinya? Malam itu, udara terasa berat, langit gelap pekat, hanya diterangi bulan sabit yang hampir tak terlihat. Aku sudah mencoba tidur, tapi mataku tetap terbuka. Pikiranku tidak bisa diam. Surat itu terus terjenjang di kepala. Isinya, kata-katanya, janji yang pernah dibuat oleh Andri, dan aku yang tanpa sadar telah menjadi bagian dari pelanggarannya. Aku tidak marah padanya, tapi aku merasa seperti pengkhianat pada almarhumah, pada cinta lama mereka, dan mungkin pada diriku sendiri. Akhirnya, dengan napas dalam dan langkah pelan, aku membuka pintu kamar kami. Andri tertidur lelap, wajahnya tenang seperti biasa. Aku mendekatinya, lalu menyentuh bahunya perlahan. Andri, bangun. Dia menggeliat, mengucek matanya. Ada apa, Santi? Sudah tengah malam. Aku duduk di sisi ranjang, memandangnya lurus-lurus. Matanya mulai fokus padaku, tapi sorotnya penuh tanda tanya. Kenapa kamu menikahiku, Andri? Tanya pelan, tapi suaraku gemetar. Apa kamu melanggar janji? Andri langsung duduk tegak. Alisnya bertautan. Dia tahu maksudku, tapi dia tidak menjawab langsung. Dia menarik napas panjang, seolah sedang mencari kata yang tepat untuk sebuah kebenaran yang rumit. Aku pernah berjanji pada istriku, katanya akhirnya. Suaranya rendah tapi jelas. Aku berjanji bahwa aku tidak akan menikahi siapapun setelah dia pergi. Aku menunduk. Air mata mulai turun lagi. Lalu kenapa? Kenapa saya? Bisikku. Kenapa saya harus menjadi orang yang membuatmu melanggar janji itu? Dia menggenggam tanganku, hangat, kuat. Pasti. Aku juga sempat ragu, Santi. Aku juga merasa bersalah, tapi ada satu hal yang lebih besar dari janji itu, yaitu hidupku. Aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Istriku, dia bukan wanita yang egois. Bahkan saat sakaratul maut, dia berkata padaku, jangan hidup sendirian. Jangan biarkan kesedihan menghabiskan waktu yang tersisa. Aku menatapnya, napasku tersenggol. Tapi aku merasa seperti pengganti, desisku. Seperti aku hanya hadir karena kamu butuh pengganti. Andri menggeleng pelan, matanya tidak pernah lepas dari wajahku. Kamu bukan pengganti, Santi, ucapnya dengan suara yang begitu yakin. Kamu bukan penutup luka lama. Kamu adalah pelengkap. Kamu adalah bagian baru dari hidupku yang tidak pernah aku rencanakan, tapi justru menjadi yang paling berarti. Aku ingin bicara, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa menangis. Menangis bukan karena sedih atau rasa bersalah, tapi karena akhirnya aku mendengar jawaban yang selama ini aku cari. Bahwa Andri tidak melihatku sebagai pengganti. Bahwa aku bukan sekadar pengisi kekosongan. Aku adalah Santi, wanita yang ia pilih, wanita yang ia cintai, wanita yang ia percaya bisa membuatnya utuh kembali. Pagi itu, matahari bersinar seperti biasa.
Burung-burung berkicau riang di luar jendela. Udara pagi terasa segar. Tapi entah mengapa, tubuhku terasa begitu berat. Aku sudah beberapa hari merasa lemas, tidak bertenaga. Bahkan, menyapu saja membuat napasku tersengal-sengal. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya kelelahan, pikirku, atau mungkin tekanan darahku yang sedang turun. Tapi Andri mulai memperhatikan perubahan pada diriku. Dia sering menatapku dengan pandangan khawatir. Tapi, aku selalu menjawab dengan senyum kosong. Aku baik-baik saja, Andri. Padahal, sebenarnya, aku tidak baik-baik saja. Beberapa minggu sebelumnya, aku diam-diam pergi ke dokter. Kepala puskesmas setempat. Aku merasakan gejala aneh, lemas tak tertahankan. Nafsu makan hilang. Kadang mual. Dan rasa sakit yang menjalar dari punggung hingga ke perut. Hasil lab akhirnya datang. Dan kata-kata dokter saat itu masih terngiang-ngiang. Ada sesuatu yang serius, Bu Santi. Kami butuh pemeriksaan lanjutan. Tapi aku tidak memberitahu Andre. Aku tidak bisa. Aku tidak ingin melihat matanya yang biasa hangat berubah menjadi kesedihan. Aku tidak ingin dia hidup dalam keterpurukan lagi. Setelah kehilangan istri pertamanya, apakah Tuhan benar-benar akan membuatnya kehilangan yang kedua? Aku memilih diam, menelan pil-pil itu sendiri, menangis sendiri, dan berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Sampai suatu sore, Andri masuk ke kamar sementara aku sedang duduk di tepi ranjang, mengatur napas yang mulai tidak teratur. Di atas meja kecil, obat-obatan itu tergeletak. Aku lupa menyimpannya. Andri melihatnya, lalu menatapku. "Apa ini, Santi?" tanyanya pelan. Suaranya tenang, tapi penuh makna. Aku menoleh, jantungku berdebar keras. "Obat biasa, Tuan," jawabku. Dengan suara serak, dia mendekat, duduk di sampingku, matanya lurus menatapku. Tidak marah, tidak panik, tapi penuh kekhawatiran. "Jangan bohong," katanya. Suaranya lebih rendah. "Ceritakan semuanya." Aku diam. Bibirku gemetar. Air mata mulai naik tanpa sadar. "Andri," bisikku. Suaraku hampir tidak terdengar. Aku takut kamu akan sedih." Dia langsung memelukku. Erat, hangat. Seperti janji yang tidak perlu diucapkan. "Kamu tidak perlu takut," ucapnya pelan di telingaku. "Aku di sini. Apapun yang kamu rasakan, kita hadapi bersama." Aku akhirnya menangis. Menangis seperti belum pernah aku lakukan sejak lama. Aku ceritakan semuanya. Hasil lab, rasa sakit yang tak kunjung reda, ketakutanku, keraguan, bahkan penyesalan. Karena mungkin aku telah merepotkannya. Tapi dia tidak pernah melepaskan pelukannya. "Jangan pernah menyembunyikan hal ini dariku lagi," bisiknya. "Aku bukan hanya suamimu. Aku adalah tempatmu berbagi beban, tempatmu pulang, tempatmu tetap kuat, meskipun tubuhmu mulai lemah." Aku menangis di pelukannya. Tapi kali ini, bukan hanya karena sakit, tapi karena akhirnya aku yakin bahwa aku tidak akan menjalani ini sendirian. Selama Andri ada di sisiku, aku siap menghadapi apapun, meski nyawa adalah taruhannya. Hari-hariku mulai berubah. Tidak ada lagi pagi yang cerah, siang yang penuh pekerjaan, atau malam yang tenang. Waktuku terasa semakin sempit, seperti pasir yang mengalir cepat dari genggaman tangan. Kemoterapi membuat tubuhku semakin lemah. Rambutku rontok sedikit demi sedikit. Pipiku tirus, matamu sayu. Bahkan berdiri pun kadang terasa seperti mendaki gunung. Aku sering monti-monta di tengah malam. Tubuhku gemetar karena efek obat. Tapi setiap kali itu terjadi, Andri selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkanku, tidak pernah mengeluh. Dia hanya duduk di sampingku, memegang tanganku, membersihkan keringat di dahiku dengan handuk lembut. Dan saat aku menangis dalam kelemahan, dia mencium keningku dengan lembut, seolah ingin memberiku semua kekuatan yang ia punya. "Aku tidak peduli hidupmu tersisa berapa lama," katanya suatu malam, saat kami duduk di balkon belakang rumah, langit penuh bintang. Tapi matanya hanya menatap wajahku. "Yang penting, kita habiskan bersama." Aku menangis, tapi bukan karena sedih, tapi karena bahagia bahwa meskipun hidupku akan segera berakhir, cinta ini masih utuh, masih hangat, masih nyata.
Andri. Aku takut, bisikku. Suaraku serak karena kelelahan. Aku takut nanti kamu sendirian lagi. Aku takut kamu akan merindukan aku sampai sakit. Dia memelukku erat, hangat, penuh keyakinan. Aku juga takut. Akunya jujur, tapi aku percaya. Cinta tidak akan pergi begitu saja. Kamu akan tetap ada di sini. Dia menepuk dadanya, di tempat yang paling dalam, di hatiku. Aku menangis lebih keras. Menangis untuk diriku, menangis untuk semua waktu yang tidak cukup panjang bagi kami. Jangan tinggalkan aku sendirian, desisku di pelukannya. Dia menjawab tanpa ragu. Aku akan temani kamu sampai akhir, dan aku percaya padanya, karena Andri adalah lelaki yang tidak pernah mengucap janji sia-sia. Beberapa bulan telah berlalu, waktuku semakin sempit. Tubuhku kini lebih banyak terbaring di ranjang, menahan rasa sakit yang tak pernah benar-benar reda. Tapi meskipun nyawa mulai lepas dari genggamanku, hatiku tetap hangat, karena Andri tidak pernah pergi. Dia selalu ada di sampingku, di dekatku, menemani setiap napasku yang mulai tersengal. Aku tahu, akhir itu akan datang. Aku bisa merasakannya, seperti malam menjelma, tanpa bintang, seperti air mengalir ke laut, tanpa arah pulang. Dan entah mengapa, aku tidak lagi merasa takut. Aku hanya ingin meninggalkan sesuatu untuknya. Bukan harta, bukan janji besar, tapi kata-kata yang lahir dari cinta yang tidak pernah mati. Pagi sebelum ajal menjemput, aku duduk dengan susah payah di meja kecil di kamar. Tanganku gemetar, tapi aku tetap menulis. Setiap huruf terasa seperti doa. Setiap kalimat adalah pelukan terakhir yang tidak bisa aku berikan secara fisik. Surat itu pendek, tapi penuh makna. Sayangku, Andri, aku hanya seorang janda tua, tapi kau telah memberiku arti hidup yang baru. Maaf, jika aku pergi duluan, aku akan menunggumu di sana. Dengan senyum yang sama seperti saat pertama kali kau lihat. Aku letakkan surat itu di atas meja, tepat di samping foto kami. Foto kecil yang diambil di halaman belakang rumah ini, di mana aku memakai baju kuning kesukaanku. Dan dia memandangku dengan senyum yang membuatku yakin bahwa ia benar-benar mencintaiku apa adanya. Malam itu, aku memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Dengan tangannya yang masih memegang telapaku, dengan bisikannya yang berkata, "Aku mencintaimu," dan dengan hati yang tenang. Hari pemakamanku, langit mendung, hujan turun ringan. Seolah alam pun ikut menangis. Keluarga hadir, anak-anakku dari masa lalu, keluarga Andri, tetangga, dan semua orang yang pernah mengenaliku. Tapi satu orang yang tidak pernah berdiri jauh dari peti kayuku adalah Andri. Dia tidak menangis, tidak menjerit, tidak memohon agar Tuhan mengembalikanku. Dia hanya diam, berlutut di samping peti, memegang foto kami erat di dada, dan berbisik, "Aku tidak menyesal, karena cinta kita, meski singkat, adalah cinta yang nyata." Saat tanah mulai menutupi peti kayuku, Andri tidak langsung pergi. Dia tetap di sana, sampai semua tamu pulang. Sampai langit semakin gelap, sampai hujan berhenti. Dan ketika akhirnya dia berdiri, dia menatap ke arah langit. Seperti mencari sesuatu, atau mungkin menyampaikan pesan terakhir. Sampai jumpa lagi Santi, di tempat yang lebih damai.